Ada seorang siswa sekolah dasar berinisial MAR di Pekanbaru Riau meninggal dunia. MAR diduga meninggal dunia akibat bullying di sekolahnya. Ironi kasus perundungan di lembaga pendidikan kita langsung bahas sore ini. Bergabung dari luar studio dengan Bapak Syafrian Tomi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan juga Bapak Ardiansyah, pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Riau. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Pak Tomi, Sore, Pak Mas. Erdi. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Newsroom. Saya langsung dulu ke Pak Tommy, temuan dari pihak Anda, seperti apa kasus ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Pertama kami tentu mengucapkan eh, selamat Hari Guru, karena 25 November ini kita memperingati Hari Guru. Ya. Nah, terkait dengan temuan yang ada di dinas terhadap pemberitaan anak siswa kita Muhammad Abdul Rohid. Semoga Allah SWT merahmatinya, Allah yarham. Di mana kita mendapatkan laporan itu pada hari Ahad, Pak, hari Minggu. Ya. Pak Kepala Dinas melaporkan kepada Pak Wali Kota, dan sudah menjadi kebiasaan kita ketika ada warga yang meninggal, kita melakukan takziah, termasuk kepada anak kita Muhammad Abdul Rohid, keluarganya. Lalu pada malam itu, pada hari Minggu malam, kita melakukan takziah, bertemu dengan keluarga. Bapak Wali Kota memberikan tawas dingin dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua daripada anak kita Muhammad Rohid ini. Oke. Dari penjelasan orang tua pada malam itu, bahwa yang pertama memang seperti yang ada di pemberitaan, ya, yang mana terdapat kekerasan kepada anaknya ada sekali atau dua kali, itu dengan orang yang berbeda. Juga yang kedua, bahwa pihak keluarga juga pernah pada saat kejadian pertama, itu apakah di bulan Agustus, ya, dipertemukan, karena apabila ada kejadian walaupun di luar sekolah tetapi antar sama murid, nah TPPK daripada sekolah ini biasanya mengumpulkan para orang tua untuk mediasi, dan itu sudah dilakukan oleh sekolah. Lalu yang ketiga, terhadap kejadian ini, pihak keluarga tidak berencana, tidak menuntut, dan sebelumnya Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan kepada pihak keluarga apakah ingin menempuh jalur hukum, menuntut atau bagaimana, atau tidak menempuh jalur hukum. Artinya kita tidak membatasi dan kita menyerahkan kewenangan kepada pihak keluarga. Namun yang disampaikan, ya begitu Pak. Baik, dari keterangan keluarga, dirundungnya seperti apa ya Pak ya? Dari teman sekelasnya itu ke korban. Apa yang dilakukan? Jadi pada malam itu, kita Dinas Pendidikan juga diperintahkan besok harinya, pada hari Senin, untuk melihat langsung ke sekolah. Kita langsung, jadi setelah kita mendapatkan keterangan dari keluarga, kita juga ke sekolah, kita menurunkan pengawas sekolah untuk menggali informasinya. Yang kita dapat yang pertama Pak, bahwa ini dari pihak sekolah, ya, pada awal peristiwa ini di bulan Agustus 2025, itu ananda kita Muhammad Abdul Rohid ini juga sebagai teman anak sekolah biasanya Pak, pulang ke sekolah teman, ya, ada teman-temannya Samuel. Nah pada waktu itu terjadi mungkin perundungan yang disampaikan, dan ini juga sudah dipanggil para orang tuanya, kedua orang tua sudah artinya sudah dimediasi dan sudah sama-sama saling ngerti, artinya saling memaafkan, ya, dan juga tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Baik, ini dirundungnya ini ditendang begitu ya Pak ya, teman sekelasnya. Jadi almarhum korban ini ditendang oleh teman sekelasnya dengan orang yang berbeda dari bulan Agustus 2025, 4 bulan berlalu begitu ya. Cukup banyak nih kegiatan perundungan ini terjadi. Memukul dada Pak, yang di bulan Memukul Agustus. dada.
Tapi reaksi wali kelas seperti apa ya? Ini sudah dilaporkan ke wali kelas tapi tidak direspon. Ini bagaimana kemudian pihak sekolah menyatakan ini kepada pihak Anda, Ya, Pak Tommy? jadi pada saat bulan Agustus itu sudah dipanggil Pak, Hmm, kedua orang tua Rohit dan orang tua Samuel. Jadi oke. sudah dibicarakan dan sudah artinya sudah dimediasi oleh Hmm, sekolah. Nah, dan masing-masing orang tua ya sudah mengetahui dan sudah dipertemukan dan selesai secara kekeluargaan. Itu yang kejadian awal Pak di bulan Agustus. Artinya sudah ada tindakan dari pihak sekolah. Walaupun oke. kejadian tersebut Hmm. pada saat pulang sekolah sebenarnya Pak. Ada berapa Lalu kejadian ya Pak ya? Saya tegas dulu nih ya, Pak. Dari Agustus, ada juga di Oktober, ada November juga. Ada 3 kali nih saya catat nih. ya, ya, ada di Hmm, bulan November. Di oke. bulan November itu informasi yang kita dapat dari Hmm, sekolah, di mana di sekolah itu kita ada sistem metode pembelajaran tutor teman sebaya, Pak. mhm. Artinya anak-anak ini dibagi per kelompok untuk belajar kelompok dan dia diberikan kebebasan mau belajar di mana, ada yang belajar di teras, ada yang belajar di balai-balai, lalu ada yang di mana, silakan. Dan ini namanya tutor teman sebaya. Nah, kelompoknya pada saat itu tentu yang namanya kelompok ini mempunyai target dalam pembelajaran. Nah, Oke. berdasarkan informasi dari wali kelas ini yang Mhm, kita kan, di mana pada saat itu kelompok korban ini, kelompok Muhammad Abdul Rohid ini memilih belajarnya di luar kelas yaitu di pondok hmm, dekat pondok sekolah. Nah, baik. lalu salah satu teman korban ini menegur Hmm, korban tersebut. Ya, eh, karena kelompok tadi menegur dan inilah mungkin yang diduga Pak ya, hmm, diduga mhm. sampai dengan menendang eh, anak kita Muhammad Abdul Rohid ini Pak. Saya Nah itu agak kurang bisa menangkap ya. Ini tadi Anda katakan ada mediasi begitu ya dari korban dengan pelaku perundungan. Tapi kalau eh, kita simak pernyataan dari kepala sekolah kepada media, tidak ada kasus perundungan. Anda baru mengetahuinya pada minggu pagi. Ini cukup kontradiktif ya pernyataan kepala sekolah ini kepada media. Ini bagaimana kemudian tanggapan Anda, Pak Tommy? ya Hmm, artinya mungkin yang dimaksud kita perundungan itu mungkin perlu kita ini kan lagi ya Pak ya. Yang hmm, pasti di bulan Agustus itu memang terdapat ada memukul ya, saudara Samuel ini, anak kita Samuel ini memukul bagian dada dari korban dan hmm. telah dilakukan mediasi. Ini di bulan Agustus, Pak. Dan Oke. juga Hmm, mungkin perlu kita sama-sama tahu, Pak, bahwa hmm. setelah itu anak kita Muhammad Rohid ini juga sempat apa namanya dirujuk ke rumah sakit, Baik. berobat ke rumah sakit. Hmm, Nah, ini di salah satu rumah sakit swasta, hmm. di mana di rumah sakit swasta tersebut ada penyakit penyerta lainnya gitu, Pak. Baik. Penyakit Hmm. penyerta lainnya gitu. Demikian, Pak. Baik, tapi yang utamanya kan adalah tindak kekerasan bukan penyerta ini yang menyebabkan almarhum meninggal dunia, Pak Tommy. Ya, ini yang harus kami juga nggak sampai ke situ, Pak. Tapi yang Hmm. pasti kita melakukan informasi di sekolah dan menggali informasi apa yang terjadi di sekolah, Pak. Baik, tapi pihak dari keluarga korban tidak melanjutkan ini ke kepolisian nih, penyebabnya apa ya, Pak ya? Dari keterangan yang disampaikan ke Nah, Anda. itu kita kurang tahu, tapi yang Hmm. pasti kita pada saat itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga korban, karena itu merupakan hak daripada pihak keluarga Muhammad Abdul Rohid, Pak. Oke, saya mau ke Pak Erdiansyah. Pak Erdi, apakah Ya, Mas. dengan kasus MAR ini bisa kita simpulkan dari perspektif hukum, apakah sudah masuk dalam unsur pidana ini, kekerasan Baik. anak? Jadi begini. Hmm. Baik. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang hukum pidananya, Hmm. maka kita mengacu ke ruang lingkup dasar hukum. Hmm. Pertama, kita meranjak kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Mhm. perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Yang kedua, mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hmm. Nah, kalau kita lihat
di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam pasal 76C, junto pasal 80, di situ jelas. Artinya bahwa Baik. seseorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Baik. Nah, tentu kalau kita maju dalam hukum pidana pasal 76C ini, tentu deliknya adalah, unsurnya adalah alternatif. Nah, arti kalau konteksnya ada pembiaran, dalam artian kejadian ini ya artinya masuk dalam kategori perbuatan berulang dari bulan Agustus sampai sekarang, ya tentu itu ada sebuah pembiaran. Nah, dalam artian di sini, jika itu perbuatan lokus dan tembusnya terjadi di sekolah, ya tentu pihak sekolah bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, sekolah bertanggung jawab tanpa ada pengaduan dari pihak keluarga ke kepolisian begitu ya? Sekolah tanggung jawab begitu Iya, intinya? karena delik ini jelas, Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukan delik aduan, tetapi delik biasa. Artinya siapa saja berhak untuk melaporkan. Dan tanpa laporan pun artinya pihak penyidik dapat melakukan tindakan. Yang bertanggung jawab ini siapa nanti? Kepala sekolah kah, wali kelas kah, atau siapa yang abai di sini, Pak Erdiansyah? Nah, tentu dalam hal ini, kalau kita bicara siapa yang bertanggung jawab, pertama kalau kita melihat konteks anak dulu yang melakukan, ya artinya bahwa ketika anak ini melakukan perbuatan pidana, tentu anak juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Oke. Tetapi kita lihat usianya dulu. Ya, usia dulu, yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana itu jelas berumur 12 tahun sampai umur sebelum 18 tahun. Oke. Tentu itu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Baik. Lalu kemudian, bagaimana dengan pihak sekolah? Nah, pihak sekolah apabila ada pembiaran, tentu pihak kepala sekolah bertanggung jawab dalam hal ini. Baik. Kenapa? Ini ruang lingkup dari tanggung jawab kepala sekolah. Oke. Dalam artinya pengawasan terhadap anak didik, peserta didik tersebut. Oke, pengawasan lemah begitu ya. Terakhir ke Pak Tommy sebagai closing statement, apa yang akan Anda lakukan ke pihak sekolah? Tanggung jawabnya seperti apa, Pak? Ada pembiaran nih kata Pak Erdi barusan. Ya, tentu Pak dari pihak sekolah ya, kita dinas di sekolah itu sudah ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan, Pak. Oke. Jadi itulah yang dilakukan di awal tadi, melakukan mediasi. Ya, artinya itu pertama kalau kita bilang berulang, saya juga kurang setuju Pak, karena di bulan Agustus, lalu dengan di bulan November itu jaraknya juga lumayan jauh dan juga dengan yang berbeda. Nah, kita juga punya TPPK, ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Inilah yang kita optimalkan dan ketika ini yang kejadian ini. Baik. Ya, kejadian ini bahwa Muhammad Abdul Rohid pada saat pertemuan kita pada hari Senin, di mana mereka berpesan jangan ada Rohid-Rohid berikutnya. Ini jadi yang kita garis bawahi sehingga ke depan kita akan memperbanyak yang namanya kampanye anti kekerasan, gitu ya. stop bullying, dan memperketat lagi pengawasan. Iya, kampanye yang harus kita perketat, pemahaman kepada anak dan juga sekolah kita juga sekolah inklusi, Pak. SD Negeri di Pekanbaru ini menerima siapa saja tanpa memandang latar belakang dan juga inklusi, Pak. Baik, demikian, Pak. baik. Ini yang mungkin Saya pegang kata-kata Anda, Pak Tommy, jangan hanya sebagai lip service begitu ya Pak ya, harus ditegakkan ini hukum juga Pak. Kalau ada kasus bullying kita tidak bisa terima dengan lapang dada kasus ini karena menimbulkan kekacauan dan juga korban. Kita harapkan nih yang terakhir di Pekanbaru, Bapak, Pak Tommy dan juga Pak Erdiansyah, terima kasih untuk waktu berdua. Bapak Erdiansyah, pakar hukum pidana FH Unri, dan juga Syafrian Tommy, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.